guys, welcome back to my channel Dinda Kani. So, sekarang aku lagi mau bikin konten yang kayak biasanya dulu aku bikin, yaitu podcast sama seseorang yang dimana dia ahli di bidangnya. Cuman sebelum aku mulai video ini, jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan juga boleh share ke teman-temannya di luar sana, karena ini menarik banget. Kalian harus nonton dan juga boleh share. Banyak banget insight yang bakalan aku obrolin bareng sama narasumber aku ini. Dia bener-bener expert banget. Sebelumnya aku itu kenal di kantor, cuman pas beliau itu ngajakin aku tahu tentang salah satu bidang ini loh, terus ngasih tahu ke aku tentang diri aku seperti apa, dan to be honest itu bener semua. 98%, 100% nya itu Allah ya. Jadi 98% itu bener, dan kayak aku ngerasa oh my god, ini bener-bener bagus banget nih kalau misalnya kita ngobrol terus ngasih insight ke teman-teman di luar sana yang mungkin hopeless pas zaman keadaan kayak gini ya, lagi pandemi kayak gini, yang mereka ngerasa oh gue kok kayak gini-gini aja, atau pokoknya bagus banget. Dan aku bakalan langsung aja mulai sharing. Cuman penasaran, ini kita ada namanya Mbak, aku langsung kasih bocoran aja ya dikit. Ada namanya Mbak Yorita, itu dari Mirai. Apakah Mirai dan Mbak Yorita itu seperti apa? Langsung aja kita sharing. Tada! Intronya sampai bengong saya gitu. Karena aku harus intronya harus bagus. Karena narasumber aku hari ini nggak sembarangan loh guys. Ini bener-bener profesional banget di bidangnya. Aduh, pokoknya pasti bakalan seru deh. Terima kasih sekali pujiannya. Jadi karena kita tuh udah kenal ya Mbak. Pertamanya kita nggak kenal banget ya. Terus habis itu dikenalin sama Mbak Astri nih untuk bincang-bincang santai tentang yang mau kita bahas ini. Tentang pacel. Iya, pacel. BAZI. BAZI, tapi bacaannya pacel, PACE gitu. Oh, beda ya? Nanti kita langsung tanya aja. Bahasa Cina kan seperti itu kan, tulisannya apa, bacanya apa, kayak gitu. Iya, nah terus habis itu ngobrol kan, dikasih tahu nih ke aku ini seperti apa sih, dan pas aku baca emang iya gitu. Bahkan ada yang aku nggak sadar tapi beneran iya. Orang lain yang melihat dan aku kayak ngerasa ditampar gitu. Ampun, aku ternyata bener kayak gitu. Jadi bagus banget. Nah, kita langsung aja nih Mbak Yorita. Mbak Yorita ini dari Mirai. Nah, Mirai itu sendiri bahasa dari sananya atau Mbak yang? Enggak, jadi saya membuat konsultan pengembangan pribadi. Oh, konsultan. Jadi konsultannya itu namanya Mirai. Mirai sendiri diambil dari bahasa Jepang, artinya masa depan. Tapi ilmunya ini dari Cina. Dari Cina tapi bahasa. Oh iya, semua negara ada di sini, ternyata ya, seru juga. Nah, Mbak ini bahasa Jepang. Saya kursus bahasa Jepang memang. Oh iya, aduh ini multi talent. Ini ibu-ibu masa kini banget ini. Terus bahasa Cina, terus namanya Mirai dari artinya Jepang. Artinya masa depan. Jadi diharapkan teman-teman yang datang ke Mirai ini dengan berbagai permasalahannya bisa mendapatkan insight yang lain kayak gitu, sehingga masa depannya bisa jauh lebih bagus. Aduh, Masya Allah, namanya aja udah bagus. Gimana kemarin hasil pacarnya, terus ngerasa dapat insight nggak? Oh iya gitu. Iya banget, kayak apa ya, aku dikasih tahu orang langsung. Biasanya kan orang cuma menilai kita ya Mbak ya. Cuman ini aku ngerasa kayak ini lo gitu, langsung dikasih tahu, kayak gue ngerasa ditampar tapi bener gitu. Maksudnya itu dalam sisi positif, kita harus tahu juga diri kita seperti apa. Kadang emang kita nggak sadar ya Mbak. Dan atau kadang kita misalnya nggak pede atau gimana gitu kan. Nah, dari pacel itu kan kita bisa tahu kepribadian kita, kayak gitu. Terus bakat-bakat kita punya bakat apa sih sebenarnya? Banyak ya? Banyak. Terus struktur kita di masyarakat atau di tempat kerja itu seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita misalnya strukturnya kreator kayak gitu. Nah, kalau strukturnya kreator terus kamu disuruh ditempatkan jadi marketing, frustasi sih. Pasti sulit kan gitu loh. Karena kan dia dia punya banyak ide untuk menciptakan sesuatu, terus tiba-tiba harus ngomong jualan kayak gitu. Bukannya nggak bisa, semua pasti bisa ketika kita mau belajar gitu kan. Tapi kan itu kerja keras lebih lagi kayak gitu. Nah, ketika kita tahu struktur kita apa kayak gitu, nah memudahkan untuk yang mau menempatkan itu, si HRD itu yang mau menempatkan di mana ini cocoknya gitu kan, kita bisa tahu kayak gitu. Oh, jadi menempatkan seseorang dalam bidangnya masing-masing. Banyak juga klien-klien dari Mira ya,
SMA yang mau ngambil kuliah kayak gitu kan bingung, aduh aku bakatnya apa ya, aku cocoknya apa ya, tante kerja apa ya, kayak gitu. Aku tuh tertarik ini, tapi aku nggak yakin, mama nyuruhnya ini. Nah Itu dibutuhin ya, itu dibutuhin banget sih. Nah itu dengan kita tahu kayak gitu kan, kita juga jadi lebih mengenal diri kita. Oh ternyata bakat saya tuh di sini, saya cocoknya bekerja, saya elemennya ini cocoknya bekerjanya di sini gitu. Elemennya air, patah dong. Iya kan ada 5 elemen kan. Oh itu bener ya? Benar. Jadi di PACE itu kita ngelihat berdasarkan tanggal lahir dan jam lahir kita. Kalau nggak tahu jam lahirnya gimana nggak masalah, nggak apa-apa kayak gitu. Tetap aja kita bisa ngelihat kepribadian kita kayak gitu. Kita bisa ngelihat elemennya apa kayak itu, masih bisa kelihatan. Dari tanggal kalau lahir. misalnya nggak tahu jamnya, Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Jadi tetap bisa tanggal lahir, tahun lahir harus gitu. Jadi bukan cuma tanggal lahir dan bulan lahir. tapi gitu. tetap akurat walaupun nggak tahu Akurat. jamnya. Akurat. Nah, kalau misalnya kliennya sendiri nih, Mm-mm. itu biasanya Mbak Mira yang datang atau ada kantornya sendiri atau udah gimana? Kami punya kantor di Pamuan. Oh, udah ada. Di Terus, Kuningan. oh, berarti udah ada staffnya juga Tapi, gitu. harus by appointment ya gitu. Jadi jangan langsung ke Kenapa aku ketawa? Karena emang iya, aku appointmentnya ini kita udah dari bulan lalu ya, Iya. yang wawancara kayak gini, bener. karena the most client nggak tahu ya, mungkin karena lebih rileks aja, jadi mereka minta saya yang ke rumahnya atau kita ketemu di mana sambil makan kayak gitu. Jadi Bener-bener. mereka ngerasa lebih nyaman, lebih rileks kayak gitu dibanding kalau mereka datang ke kantor. Karena sharing kayak gini kan juga santai ya, harusnya yang kitanya juga fresh gitu, Iya. bukan yang hukum atau apa yang harus depan kantor, di dalam kantor depan meja gitu, bener banget. Nah, aku penasaran nih, Mbak Yorita ini udah mempelajari ilmu ini tuh udah dari kapankah, atau barukah, atau udah dari lama? Sebetulnya sih baru 2 tahunan kayak gitu kan. Tapi saya belajar di Joyep Academy. Nah, dia Dato Joyep sendiri itu ahli metafisika nomor 1 di dunia. Wow, itu di Jakarta? Di Malaysia. Oh, di Malaysia, belajarnya ke Malaysia? Enggak, jadi Sini? dia sistemnya online. Oh, virtual. Virtual. Itu udah dari 2 tahun lalu. Mm-mm. Nah, awal mulanya tahu bidang ini tuh? Jadi teman-teman SMA, teman SMA itu dia duluan belajar kayak gitu, terus waktu itu dia mempromosikan diri gitu kan, saya pikir apaan sih ini ilmu gitu. Dari penasaran nih ya. Ya udah saya ikut daftar gitu kan, saya pikir saya mau mempersiapkan diri dari mempersiapkan diri untuk pensiun dari pekerjaan sekarang kayak Oh gitu, mempersiapkan diri ya, kita bisa juga. untuk pensiun kayak gitu, apa ya yang cocok untuk saya kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah saya tanya kalau saya mau usaha saya cocoknya apa, bla 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 segala macam. Nah, ketika laporannya datang terus saya baca, oh, ilmu kayak ilmu psikolog ya, kayak gitu. Kayak ilmu psikologi kayak gitu. Jadi bisa tahu kepribadian kita kayak apa kayak gitu kan, terus bakatnya Iya, kayak bener, apa, bener, ya kan bener. seperti psikolog Bener. kan kayak gitu. Walaupun ini ilmu metafisika Cina. Terus akhirnya ya udah saya pikir saya pengen kursus juga kayak gitu, karena dulu saya waktu kecil memang cita-citanya jadi psikolog. Memang udah dari dulunya. Dari dulu Udah pengen kayak gitu. jadi psikolog. Nah, dari PACE ini keuntungannya kita juga bisa tahu ada tantangan apa dan hambatan apa per 10 tahun. Nah. Jadi kita bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Berarti kayak sebelum gitu. kita lanjutin, dari yang tahu dari temennya Mbak itu, Mbak langsung belajar dari temennya Mbak atau tunggu kurun waktu lama? Jadi saya langsung browsing mengenai Joyep ini, terus saya langsung daftar kayak gitu. Pas kebetulan beliau kan selalu ada ini ya, bukaan baru khusus dengan segala macam ininya, kebutuhan kita tertariknya tentang yang apa kayak gitu. Oh, ada juga. Jadi banyak bidang-bidangnya kayak gitu. Terus ya udah saya kursus, dan sampai sekarang pun saya masih rajin kursus gitu. Oh, sampai sekarang? Karena kan beliau selalu update ilmu Oh, kayak itu gitu. update ya? Harus update.
di mana aja saya yakin ilmu apa aja kita kan selalu pasti Harus ada update, update kayak gitu. Nah jadi sampai sekarang pun saya juga masih rajin kursus seperti itu. Terus sampai sekarang. Nah itu kursusnya virtual juga atau Virtual, karena kan Malaysia nggak bisa masuk. mahal nggak sih? Jangan Jangan sebutin harga. mahal atau murah itu kan relatif ya, Iya. tergantung kita. Tapi untuk ilmu ya. Untuk ilmu kayak gitu. Terus kita bisa nggak dari ilmu yang kita dapat itu, terus kan kita juga bisa jual lagi kan. Iya benar-benar. Terus saya akhirnya membuat konsultan kayak gitu. Nah, kenapa saya membuat konsultan? Kayak gitu. Jadi pada saat saya kursus nih, saya kursus programnya namanya Eye of the Future kalau nggak salah, lupa aku. Apa kursus nih? Khusus mengenai pajak ini, Mm. tapi nama programnya Eye of the Future kayaknya, lupa aku. Mm. Nah, itu pada saat itu dibilang, kamu lihat di lak pilar kamu, dibilang gitu kan, di lak pilar kamu saat ini gitu kan. Si waktu itu yang mengajar namanya Everson Lee. Jadi si Everson Lee itu bilang, lihat di lak pilar kamu, kalau di bagian atas itu ada lambang yang fire kayak gitu. Oh ini ilmunya nih. Kalau ada lambang yang fire, itu berarti ada sesuatu yang dalam diri kamu yang kamu masih pengen, tapi belum kesampaian, dan sekarang ini saatnya kamu mewujudkan mimpi itu, dia bilang gitu. 20 tahun lalu tuh saya SMA, udah tua saya. Oh berarti yin fire, ini ada yin fire nggak? Berarti flashback. Jadi kita suruh melihat ke Flashback apa namanya, kita. ya, ke masa sebelumnya. Jadi ke masa sebelumnya itu yang di bagian lak pilar 10 atau 20 tahun yang lalu, kamu ada nggak yin fire gitu kan. Terus ternyata saya ada. Nah kalau ada, kamu ingat-ingat dulu kamu pengen apa kayak gitu. Terus saya kan emang dulu pengen jadi apa namanya, psikolog lulus SMA itu. Nah tapi kan psikolog itu kan dia zaman dulu ya, zaman saya dia harus jago matematika. Oh iya. Zaman dulu itu untuk masuk MPTN dia harus, ya pokoknya matematika, IPA kayak gitu, ilmu pastilah seperti itu. Akhirnya saya pikir udahlah saya dalamin ini gitu. Akhirnya Dapet lah langsung kan. gitu. Nah jadi teman-teman yang bingung nih mau usaha apa atau mau pensiun mau ngapain nih kayak gitu, Bisa langsung Bisa konsul nih. datang. Nanti aku tulis di bawah Instagramnya apa ya. Jangan kontakin langsung Instagramnya aja nih aku kasih nih. Ntar di chat mulu lagi kan. Nah, gitu. kalau misalnya yin fire ini bisa ngelihat orang ke belakang, apa sih Bukan keinginannya? bukan yin fire ini bisa ngelihat orang ke belakang, tapi dengan kondisi saat ini yang ada yang Yin fire. yang fire itu, nah itu kita ada sesuatu yang terpendam dalam diri yang belum kesampaian kayak gitu. Nah, Jadi kita suruh melihat ke masa lalu. ke masa lalu. Ada nggak masa lalu yang menghantui sampai sekarang? Misalnya dia berdampak negatif kah? Karena kan banyak kayak aku nih Mbak. Dulu tuh aku pernah waktu SD ngobrol sama teman-teman aku tuh, aku kan suka temenan sama yang tua-tua kan. Jadi udah SMP, udah SMA, aku waktu itu kelas 2 SD. Pas lagi hujan, tuh dia cerita tentang orang tua kita meninggal. Kita ntar di akhirat sendiri loh, kita di kuburan sendiri loh, berhempit tanah gitu kan. Sampai sekarang akhirnya bikin aku takut hujan, karena aku benci gitu. Ingat momen itu, jadi aku kayak kalau hujan tuh aku sedih gitu, kalau udah mendung tuh aku sedih, kecuali ada orang di sebelah aku. Tapi kalau aku sendiri tuh aku takut, kayak ya udah bener-bener takut aja gitu. Nah kalau Mbak, ada nggak misalnya yang seperti itu, zaman dulunya yang kayak flashback, ini loh yang momen yang aku inget dulu. Bisa. Jadi kalau misalnya Demus orang begitu melihat pacarnya ditulis bahwa dia punya percaya diri yang besar kayak gitu. Nah dia bilang, ini nggak salah Bu gitu, anak saya nggak punya rasa percaya diri, anak saya tuh minder kayak gitu. Nah itu bisa dilihat itu biasanya kami bertanya-tanya apakah dia pernah dibully kayak gitu. Karena kan dibully itu juga bisa menyebabkan dia jadi minder, jadi takut, jadi tertutup. Saya waktu TK pernah dibully karena saya nggak bisa menulis nama saya sendiri. Oh gitu. Jadi waktu itu ibu saya kan wanita karir ya, dia tentara. Terus tentara? Saya anak kolong. Papanya juga? Enggak. Oh enggak. Ibu saya, terus beliau waktu saya TK sekolah di Amerika dari kantor. Pendidikan di luar. Pendidikan di luar, sehingga saya cuma sama ayah, di mana ayah juga bekerja kayak gitu kan, terus sama ada pembantu, sama ada nenek gitu.
Nah, ya mohon maaf, namanya nenek saya pada saat itu juga sudah usia, terus nemenin anak kecil belajar kayak gitu kan juga nggak. Iya benar. Kan Matanya nggak. juga udah siwa. Nah itu dia apa namanya, nggak telaten kayak Iya, gitu kan. benar-benar. Terus yang namanya ART juga seberapa Iya, sih benar. gitu kan nemenin, sehingga saya tidak punya teman belajar kayak gitu. Menulis nama saya sendiri pun saya tidak bisa. Sehingga ketika dikte, dulu kan ada dikte kita suruh maju ke depan ya, maju ke depan. Saya waktu itu ada beberapa teman juga sih, ada 4 orang atau 5 orang kayak itu, suruh maju, tulis nama kamu, dan saya tidak bisa menuliskan nama Yurita. Nama saya sendiri pun saya tidak bisa. Kan itu masih TK ya, kok dibully? Nah, tadi juga ya. Terus si bu gurunya itu kan ada teman yang bisa menulis sampai selesai namanya gitu kan. Nah saya sepertinya satu-satunya yang pada saat itu disuruh maju ke depan ya, nggak tahu kalau yang lain. Pokoknya yang pada saat itu maju ke depan itu saya satu-satunya yang tidak bisa menulis nama saya sendiri. Jadi bu guru itu bilang ke ke murid-muridnya gitu, ayo kita panggil Yurita dengan nama He. Oh, Dan jadi saya malu sekali ya di depan kayak gitu. tapi Mbak namanya nulisnya He waktu itu? Enggak, jadi saya nggak bisa nulis. Oh, jadi dipanggil aja He. Ya, jadi Oh, sadis saya juga ya. suruh bu guru menyuruh teman-teman yang lain itu memanggil saya sudah bukan dengan nama Yurita tapi panggil aja He, karena dia tidak Nggak bisa tahu. menuliskan namanya sendiri. Padahal gitu. masih TK ya, terus berdampak nggak itu? Oh ya, terus kan akhirnya itu berdampak kan untuk saya kayak gitu. Nah, kalau berdasarkan pace saya, pekerjaan yang cocok untuk saya adalah public speaker. Oh malah Nah, sementara saya orang yang tidak punya tidak punya Background. rasa percaya diri untuk ngomong di depan umum kayak gitu. Walaupun saya pernah jadi dosen. Ketika saya jadi dosen pun saya lebih banyak duduk. Jadi ketika mengajar itu ya paling cuma kita ngajar dulu 45 menit ngajar kan? 1 jam kan 45 menit. satu mata Waktu kuliah berapa ini? Tapi 1 jamnya kan dihitung 45 kan? Iya. Satu itu 45 menit itu Berapa SKS? 2, 3. iya, satu kali itu kan 1,5 jam ngajar, jadi 2 SKS kan. 2 SKS 1,5 jam. Iya. Jadi 1,5 jam itu paling saya cuma 15 menit berdiri di depan kelas, selebihnya saya duduk ketika mengajar. Itu saya seperti itu. Terus pas Ya berdiri ngejelasin atau nulis aja? ya ngomong tapi sambil Duduk buka sana kayak gitu. Terus habis itu nanti kalau saya udah duduk, nah baru saya ngomong kayak gitu. Karena saya kakinya gemeteran, padahal ibu dosen. Gitu. Itu berlangsung jadi dosen selama berapa lama tuh? Lama, lumayan lama ya. Berarti nggak ada yang tahu kan? Ini baru dibuka di sini nih, aduh diajakin ngobrol sih. Ini boleh dipublish nggak nih? Boleh, silakan aja. Ini kita kamu pengalaman ya, tapi jadi aku kan- ketawa karena seru gitu. Jadi itu biasanya terbuka ketika sesi konseling. Itu sebabnya kan ketika pajanya sudah diberikan, kita akan ada konseling. Atau sebelum pajak itu diberikan ya biasanya kan dia akan ngomong dulu permasalahannya apa kayak gitu kan. Ngomong ke kami permasalahannya apa, terus nanti baru kita berikan hasil analisanya berdasarkan pajak itu, terus habis itu akan ada konseling lagi kayak gitu. Tapi Pace ini bukan dukun kan? Bukan. Paranormal gitu-gitu. Bukan. Jadi walaupun dia berdasar itu yang agak ini ya memang banyakkan orang beranggapan seperti itu, karena bagaimana mungkin cuman berdasarkan tanggal lahir dan jam lahir bisa keluar hasilnya seperti ini gitu kan. Banyak yang nanya kayak Canggih gitu, ya ilmunya gitu. ya. Nah, tapi ilmu pace ini kan bagian dari ilmu metafisika Cina. Mungkin yang sudah sering terdengar apa? Feng Shui. Iya, Feng Shui. Nah, itu kan juga kalau Mirip. kalau Feng Shui itu kan menganalisa energi di sekitar. Oh, kalau ini Itu nah kalau pace ini yaitu untuk melihat Lebih canggih ya. kepribadian diri kita. Terus dia bagian dari ilmu metafisika Cina ya, seperti itu Feng Shui. Terus ada Cimen kayak gitu, terus ada Tongsu itu tanggalan harian kayak gitu. Terus melihat energi harian itu Tongsu. Terus ada Dijing kayak gitu. aduh, rumit ya namanya. ada macam-macam Macam-macam gitu. ya. Nah, baca ini salah satunya kayak gitu. Nah, terus dia itu udah diteliti sama orang-orang Cina dari 2000 tahun yang lalu. Jadi ini ilmu. Karena kalau misalnya nih bisa ngelihat ke belakang, terus tadi aku dengar Mbak Yurita bilang
bisa lihat nih kita ke depan 10 tahun nih kalau nggak salah. Nah, kita ngeliat peluang dan tantangan ada apa. Peluang nih. ya bukan kita akan jadi Jadi apa, apa, nih. Itu kan tapi- dukun atau paranormal kan. Kalau ini kita peluang ya, peluang, harus kita kejar juga tetap. Iya, ya, tetap aja kita semua kan harus berusaha gitu. Nggak mungkin kan tiba-tiba datang sendiri kayak Iya. gitu kan nggak mungkin Itu kayak gitu. paranormal, bener. Nah itu kalau kayak itu Itu paranormal bener. ya kan jin and jin nih. Gosok-gosok terus dia langsung keluar. Gue jadi ini nih. Bukan kayak gitu. Jadi kita cuma bisa ngeliat di depan itu ada peluang apa, ada tantangan apa sehingga kita bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Berarti ini bagus banget buat misalnya teman-teman di luar sana yang nggak tahu mereka dirinya tuh seperti apa gitu. Ada yang masa sih gue kayak gitu, gue enggak kayak gitu. Berarti bisa nih sama Mbak, kok bisa konsul sama Mbak Yorita. Nanti aku tulis Instagramnya di bawah karena ini bagus banget.